Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak pada tema 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemimpin yang berkarakter Pancasila. Sebelum kita mulai membahas tentang kepemimpinan yang berkarakter Pancasila, marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita awali pembahasan kita kali ini dengan mengulas tentang kepemimpinan. Apa sih arti kepemimpinan itu? Setiap orang ditakdirkan untuk bisa memimpin. Memimpin itu sendiri sebenarnya adalah suatu seni atau sebuah proses untuk mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Berikutnya, kepemimpinan juga bisa diartikan sebuah kemampuan untuk mengajak orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. Bisa juga diartikan bahwa kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini bisa dicontohkan ketika kalian diberi amanah, diberi tugas menjadi ketua kelas. Sebagai ketua kelas diartikan menjadi seorang pemimpin. Maka bagaimana ketua kelas itu dapat mempengaruhi teman-teman yang ada di kelasnya untuk bisa mengondisikan kelasnya masing-masing menjadi sebuah kelas yang kreatif, kelas yang penuh tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Soekarno, kepemimpinan Pancasila diartikan bahwa kepemimpinan itu harus berlandaskan pada pengamalan sila-sila dalam Pancasila sesuai dengan sila pertama, sila kedua, sampai sila kelima. Maka berdasarkan teori itu, kepemimpinan Pancasila diartikan sebagai kepemimpinan yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepemimpinan yang humanis, artinya seorang pemimpin harus memiliki rasa kemanusiaan. Ketiga, kepemimpinan yang demokratis, berarti sesuai dengan sila keempatnya. Kepemimpinan yang unitaris diartikan sebagai kemampuan pemimpin yang mampu mempersatukan, berarti sesuai dengan sila ketiga, dan kepemimpinan yang social justice atau kepemimpinan yang berkeadilan yang tentunya akan sesuai dengan pengamalan sila kelima. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk memahami sikap pemimpin berkarakter Pancasila dari sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dalam hal ini seorang pemimpin harus meyakini dan mempercayai adanya Tuhan secara pribadi dan juga bagaimana menerapkan berketuhanan itu dalam berhubungan dengan orang lain. Seorang pemimpin tentunya akan tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh agamanya. Seperti kita, umat muslim tentunya, ketika menjadi seorang pemimpin, harus mampu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Praktek kepemimpinan yang sesuai dengan sila pertama dapat dicontohkan bahwa pemimpin itu tidak ada yang melakukan hal-hal yang buruk yang menyimpang dari ketentuan sila pertama. Contohnya korupsi, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan kepemimpinan yang sesuai dengan sila kedua.
Dengan menghayati sila kedua, maka seorang pemimpin akan mampu menegakkan hak asasi manusia yang bersifat universal. Seorang pemimpin akan berusaha menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dicontohkan bahwa seorang pemimpin akan menjadi lebih peka, menjadi lebih peduli terhadap kondisi rakyatnya, sehingga dia bisa memutuskan bagaimana menjadikan rakyatnya lebih baik hidupnya. Contoh lagi bahwa seorang pemimpin dalam hal ini harus mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dia tidak akan memilih berdasarkan ras ataupun golongannya, karena dianggapnya bahwa manusia ini adalah sama. Kita lanjutkan dengan pemimpin yang berkarakter Pancasila sesuai dengan sila ketiga. Seorang pemimpin akan memiliki jiwa-jiwa persatuan dan sadar akan adanya keragaman sosial budaya di Indonesia. Pemimpin juga sadar bahwa sangatlah penting menjunjung persatuan agar tidak terjadi perpecahan. Pada prinsipnya, pemimpin yang berkarakter Pancasila sesuai dengan sila ketiga, bagaimana menjadikan keberagaman yang ada di negara kita tetap menjadi satu kesatuan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, Bu Rita sudah menjelaskan sikap pemimpin berkarakter Pancasila mulai dari sila ke-1, ke-2, dan ke-3. Untuk sila ke-4 dan ke-5, kali ini Bu Rita memberikan kesempatan kepada kalian untuk membuatnya dalam tugas rumah yang nanti akan kita masukkan pada penilaian KI 4. Apa tugas rumah untuk kalian? Yaitu buatlah slide PowerPoint untuk menjelaskan kepemimpinan berkarakter Pancasila untuk pengamalan Pancasila sila ke-4 dan sila ke-5. Berikutnya, setelah kamu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan sesuai dengan sila ke-4 dan ke-5, masing-masing beri contoh. 2 contoh nyata di lapangan yang menunjukkan kepemimpinan berkarakter Pancasila. Tugas di rumah ini diselesaikan dalam waktu 2 minggu, mulai hari Senin 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021. Apabila PowerPoint itu selesai, silahkan diupload di penilaian KI 4 e-learning. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini bisa kita akhiri dulu. Selamat belajar dan tetap berada di rumah. Semoga kita senantiasa selalu sehat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.